قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, tokoh-tokoh yang ada di negeri kita ini ya, tidak sedikit yang ternyata memiliki pemahaman yang sangat menyimpang kaum muslimin ya. Bahkan ada sebuah video dari seorang buya ya, di mana buya ini juga memiliki banyak jamaah ya. Buya ini justru mengatakan bahwa orang-orang Syiah dan orang-orang Aswaja itu harusnya bersatu karena mereka hanya memiliki sedikit saja perbedaan kaum muslimin ya. Tentu ini statement yang sangat sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Antara Ahlus Sunnah dan Syiah itu kan sebenarnya ya, kalau mau dikatakan perbedaannya sedikit tapi masalah prinsip kaum muslimin ya. Ini tidak bisa dikompromikan. Kalau sekedar perbedaan masalah fikih ya, masalah kunut dan tidak kunut ya, itu ya masih bisa dikompromikan ya. Tapi untuk masalah prinsip ya, antara orang Syiah dan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bisa sama sekali dikompromikan kaum muslimin. Karena perbedaannya ya sangat bertolak belakang kaum muslimin ya. Tapi coba kaum muslimin kita simak dulu ya video dari Ar-Razi Hashim, di mana Ar-Razi Hashim ini menyatakan bahwa seharusnya Ahlus Sunnah ya, atau Aswaja dengan Syiah itu harusnya bersatu ya. Karena hanya memiliki sedikit saja perbedaan ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah itu harusnya. Bukan malah kemudian tengkar-tengkar seperti hari ini. Tapi kira-kira gimana Buya Mursal nih? Anak Nabi, cucu Nabi dibunuh. Kira-kira orangnya jahat gitu. Ya. Jadi wajar nggak kalau dibawa ke bab teologis? Jadi menggiring isu ini, fakta sejarah ini ke bab teologis, itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi baik Ahlus Sunnah ataupun kelompok yang kemudian meratapi kematian Sayyidina Husain yang kemudian disebut kelompok Rafidhah dan Syiah itu, dua kelompok ini sama-sama mengutuk pembunuh Sayyidina Husain. Bedanya Ahlus Sunnah tidak meratapinya dan tidak merayakan atau memperingati kematiannya dengan berlebihan. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah itu harusnya. Bukan malah kemudian tengkar-tengkar seperti hari ini gitu. Kita agak sedih juga kita ngelihatnya. Tinggal mereka ninggalkan satu bab aja. Tinggalkan bab rafat dan nasab. Jangan hujat Ahlul Bait dan dari kalangan Syiah jangan hujat para sahabat Nabi, istri Nabi. Mereka akan nyatu. Jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kan mereka nggak mau. Ini sudah perpecahan yang lama dan sudah diimani. Karena mereka mengimani peristiwa sejarah yang diteologikan, kejadian politik yang diteologikan, ini sangat sulit untuk mengobatinya. Itu penyakit. Nah, coba kaum muslimin ya. Ini kan pernyataan yang konyol kaum muslimin ya. Kata Ar-Razi Hashim, seharusnya Ahlus Sunnah itu ya dekat dengan orang-orang Syiah ya. Seharusnya. Karena perbedaannya hanya sedikit katanya. Dan ya sebenarnya Ar-Razi Hashim ini tahu bagaimana akidah orang-orang Syiah, bagaimana sikap orang Syiah terhadap Ahlul Bait, terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tahu. Begitu juga dengan ya siapa itu namanya Nuruddin. Ya. Nuruddin itu juga tahu kaum muslimin bagaimana Syiah, tahu bagaimana akidah orang-orang Syiah, tahu bagaimana sikap orang-orang Syiah terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW, tahu. Ya. Tapi yang mengherankan kaum muslimin, Nuruddin mengatakan bahwa dia lebih memilih Syiah daripada memilih orang-orang Salafi, orang-orang yang dia sebut Wahabi. Padahal jelas-jelas perbedaan antara Syiah
dan Ahlus Sunnah itu perbedaannya sangat bertolak belakang kaum muslimin. Tapi bisa-bisanya mereka menyandingkan antara Syiah dan Ahlus Sunnah. Nuruddin mengatakan Ahlus Sunnah dan Syiah itu sayapnya Islam. Ar-Razi Hashim menyatakan bahwa Ahlus Sunnah dan Syiah itu seharusnya dekat karena perbedaannya hanya sedikit. Ya, perbedaannya sedikit tapi masalahnya prinsip. Itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa ditoleransi. Ya, orang Syiah menyatakan Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin itu sepertiga dari Al-Quran mereka. Coba, dari satu perbedaan ini saja, ini sudah jelas-jelas ya, orang Syiah itu bukan bagian dari Islam. Ya, bagaimana bisa dikagumi? Ilmunya bisa dikagumi oleh Nuruddin. Ya, kekayaan filsafatnya. Ya, ini kacau kaum muslimin. Mengagumi keilmuan orang yang jelas-jelas secara prinsip akidah menyimpang dari akidah yang hak. Ya. Padahal yang dikagumi itu ilmu yang terkait dengan syariat Islam. Ini kan repot kaum muslimin. Ya, kepalangan kalau kita mengagumi orang kafir dalam masalah teknologi itu nggak ada masalah. Nggak ada kaitan sama sekali dengan syariat Islam. Dan tidak akan menyesatkan pemahaman orang. Sementara kalau mengagumi keilmuan orang-orang Syiah, kekayaan filsafat, ya, bahasa Arab dan sebagainya, itu terkait masalah syariat Islam. Kalau kita mengagumi orang kafir karena ya kemampuan dia membuat pesawat terbang, membuat kendaraan, mobil, motor dengan teknologi yang sangat luar biasa, ya, menciptakan ya seperti handphone, komputer, itu nggak ada masalah. Ya, itu masalah duniawi. Masalah duniawi. Nggak akan menyesatkan orang. Sementara kalau mengagumi keilmuan orang-orang Syiah, apalagi dijadikan referensi di dalam menjelaskan syariat Islam, itu kacau. Wong akidah mereka saja kacau. Ya, akidah mereka kacau. Ya, lalu di mana letaknya kedekatan antara Ahlus Sunnah dan Syiah? Kok bisa dikatakan oleh Ar-Razi Hashim, ya, seharusnya Ahlus Sunnah dan Syiah itu dekat? Karena perbedaannya hanya sedikit. Ya, sedikit kalau prinsip, itu parah. Menganggap Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin itu Al-Quran yang tidak sempurna. Ya, hanya sepertiga bagian dari Al-Quran mereka. Itu kan kacau kaum muslimin. Kalau sampai meyakini itu, gugur ayat dari surat Al-Baqarah yang menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, membatalkan satu ayat dari Al-Qur'an. Dari sini saja sudah jelas hukumnya. Bagaimana orang yang membatalkan ayat Al-Qur'an, ragu saja haram bagi kita. Meragukan kebenaran Al-Qur'an haram. Ya. Meragukan satu huruf saja dari Al-Qur'an itu sudah haram hukumnya, apalagi satu ayat. Belum lagi perbedaan-perbedaan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah yang demikian ya mencolok kaum muslimin, demikian kontras, demikian bertolak belakang. Ya. Orang-orang Syiah menganggap ya seharusnya wahyu itu turun kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Muhammad SAW. Loh, itu kan artinya tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Belum lagi yang mereka menyatakan ya Abu Bakar finnar, Umar finnar, Aisyah finnar. Ya. Kok bisa dikatakan kedekatan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah itu sangat luar biasa. Ya. Seharusnya dekat, seharusnya bersatu, karena perbedaannya hanya sedikit. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Seandainya perbedaannya hanya satu saja kaum muslimin. Ya. Perbedaannya hanya satu. Ya. Seluruh pemahaman Ahlus Sunnah itu ya, ada di Syiah. Hanya pemahamannya satu, ya, yang berbeda. Syiah tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, ya, tapi dia memuji Umar, memuji para sahabat Nabi, memuji istri Nabi. Ya, seluruh syariat Islam dijalankan. Hanya satu saja perbedaannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Itu saja sudah menjadi perbedaan yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Tidak bisa ditoleransi sama sekali. Ya. Apalagi perbedaannya ya, cukup banyak, bahkan ya pada hal-hal yang prinsip. Ya. Ini dengan Syiah yang seperti itu ya dianggap Syiah itu baik,
ya seharusnya bisa bersatu, ya, dikagumi ilmunya, sementara dengan orang-orang yang jelas-jelas ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak mau membangun akidah, ibadah, muamalah kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka jelas-jelas memuliakan Nabi Muhammad SAW, memuliakan istri Nabi, memuliakan ahlul bait, ya, memuliakan para sahabat Nabi. Malah mereka anggap itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, ya, bahkan dianggap tidak pantas disebut sebagai pengikut para salafus soleh. Ya. Sementara dengan orang-orang Syiah malah dianggap sebagai sayap Islam, dikagumi ilmunya, kemudian dianggap perbedaannya hanya sedikit. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Tapi alhamdulillah kaum muslimin, ya, semakin hari semakin terlihat, ya, siapa yang mesra dengan orang-orang Syiah, yang jelas-jelas Syiah itu memusuhi umat Islam, ya, dan siapa yang benar-benar berdakwah mengajak untuk bersatu di atas syariat Islam, di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang hak, ya. Silakan nilai sendiri kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.